Rosni melihat Aman tidur. Dia pergi dan menutupinya dengan selimut. Aman bangun di pagi hari. Dia berpikir kemana Rosni pergi sekarang. Rosni bersama Salma. Dia bertanya kapan ibu akan sadar. Dokter bilang kita tidak bisa mengatakan, kondisinya kritis. Dia mendapat telepon dan memutuskan sambungan. Aman bertanya kepada pelayan tentang Rosni. Saudara perempuannya menggoda Aman karena merindukannya. Aman melihat Rosni datang. Dia marah dan bertanya kemana kamu pergi. Rosni menangis. Parvin bilang aku sudah memberitahumu, kamu melakukan kesalahan besar untuk membawa pulang gadis keluarga seperti itu. Aku mendengar ejekan wanita lain, sekarang kita harus mendengar ejekan seorang penari. Dia bertanya kemana kamu pergi di malam hari. Dia bilang Aman, kamu seharusnya membiarkan aku mati. Dadi bertanya mengapa kamu memarahinya. Saima bertanya apakah ibu kamu baik-baik saja. Aman bertanya apa yang terjadi pada ibunya. Dadi mengatakan ibunya sakit, dia dirawat di ruang ICU. Aman bilang aku tidak tahu. Dadi bilang Rosni memberitahuku dan pergi. Saima bilang aku menyuruh sopir mengantarnya ke rumah sakit. Aman menyesal. Cotu menghibur Rosni. Rosni bilang aku tidak akan menangis. Saima meminta Rosni untuk mencoba gaun syanggitnya. Rosni pergi dan melihat Aman. Dadi bilang Aman, dia mencoba memberitahumu, tapi caramu memperlakukannya tidak baik. Dia benar, ibumu penting untukmu, ibunya tidak masalah untukmu. Dia menyelamatkan ibumu, tidak bisakah kamu pergi menemui ibunya? Kita semua akan pergi dan melihat ibunya. Aman datang ke Rosni. Kakak-kakaknya menggodanya. Cotu bertanya pada Aman apakah dia akan menyanyikan lagu untuk Rosni. Dadi meminta Sarah dan Saima untuk melakukan persiapan. Pupi bilang aku lupa ini. Mereka mengatakan kami melakukan fungsi pernikahan secara berbeda karena Aman berbeda. Dadi bilang Aman ikut aku, kita akan ke rumah sakit. Aman pergi. Tabizi melihat pembukaan buku ajaib. Dia menutupnya dan khawatir. Rosni menelpon Salma mengatakan kabar baiknya bahwa Anda merasa lebih baik. Maaf saya tidak ada di sana. Dadi menceritakan tentang ritual. Salma bertanya mengapa kamu menikahi Aman ketika kamu menyukai Samir. Rosni menangis. Aman datang padanya secara diam-diam. Rosni bilang aku akan bertemu dan memberitahumu. Semua ritual sedang terjadi. Ini sangatku hari ini. Salma bertanya apa yang mereka berikan padamu, uang tunai dan perhiasan, bagaimana kabar mertuamu. Rosni mengingat perilaku Parvin dan Aman. Dia bilang semua orang baik di sini, mereka peduli padaku, Aman dan ibunya sangat mencintaiku. Aman menjadi sedih, mereka memberi gaun cantik untuk Syanggit. Salma memintanya untuk datang dan menemuinya. Rosni bilang aku akan segera datang menemuimu, jangan khawatirkan aku sangat bahagia. Aman bilang aku datang untuk bicara. Dia bilang jangan bicara. Dia bilang tolong dengarkan. Dia bilang tidak, aku tidak akan. Dia membayangkan dia berlutut dan memohon padanya untuk berbicara. Dia bilang kamu selalu melindungiku. Dia bilang tidak perlu memohon padaku, aku akan melindungimu. Dia bertanya kapan saya bilang, saya butuh perlindungan Anda. Imajinasinya berakhir. Dia bilang kamu tidak akan mengatakannya, kamu sombong. Dia bertanya apakah mataku kecil, kamu mengatakan sesuatu yang lain hari itu. Dia bilang kamu sangat beruntung, kamu punya gadis imut dan pintar sepertiku yang akan melindungimu. Dia bilang kamu akan membutuhkan perlindunganku. Dia bertanya dari siapa kamu akan melindungiku. Dia mengatakan dari dia. Seekor harimau melompat masuk dan berjalan ke arahnya. Dia terkejut. Dia berteriak dan memeluknya. Mereka jatuh di tempat tidur. Kuncup-kuncup itu mekar menjadi bunga dengan sentuhannya. Mereka melihat satu sama lain. Mereka bangun. Dia memintanya untuk bersiap-siap untuk acara tersebut. Dia pergi. Aman mengingat kata-katanya kepada Rosni. Salma melakukan drama di depan Dadi. Dadi mengatakan Rosni telah menikahi Aman, kami akan membuatnya bahagia. Salma bilang aku tahu, tapi aku tidak akan menolak jika kamu mendapat aliansi. Mengapa kamu terburu-buru untuk itu?
Dadi bilang kami akan memberitahumu saat kamu sudah sehat. Pernikahan telah terjadi, ritual akan terjadi dengan cara yang megah. Kita akan pergi sekarang. Salma melihat Aman di luar. Aman meminta dokter untuk memberikan perawatan terbaiknya untuknya. Parvin mengatakan, Aman, saya tidak akan merayakannya. Pernikahan ini adalah masalah. Dadi bilang kita tidak bisa menyembunyikan Rosni. Aku telah menyiapkan Syanggit. Jika kita tidak menjaga ritualnya, kita akan mendapat ejekan. Rosni bersiap-siap dan datang untuk acara tersebut. Aman mengingat kata-katanya. Dia memanggil Bazigar. Dia mengubah gaun merah muda Rosni menjadi gaun biru dengan sihirnya. Dia mengatakan Ayana memiliki kekuatan yang baik. Cotu mengatakan apa? Aman telah melakukan sihir ini. Rosni melihat Aman. Parvin bilang aku merasa gelisah. Sesuatu yang salah akan terjadi. Dadi mengatakan menantu harus mendapatkan cinta dan rasa hormat. Parvin mengatakan gadis ini bukan mantuku, aku tidak akan menerima Rosni. Dadi memintanya untuk bersiap-siap dan datang. Rosni bilang aku lupa mendapatkan pin. Cotu bilang aku akan mendapatkannya. Rosni berterima kasih padanya. Cotu dan Bazigar pergi ke Rosni. Rosni berterima kasih pada Cotu dan memelukkannya. Aman mengatakan Bazigar juga tidak setia padaku. Teman Aman meminta arsip Salma kepada dokter. Dokter khawatir dan mengatakan itu belum siap, saya akan memberikannya kepada Anda dalam beberapa hari. Dia pergi. Semua orang menari dalam alunan lagu Bumi Cudia. Patung peri juga menari di halaman. Parvin tidak menari dan tetap kesal. Rosni menjadi sedih. Aman melihat wajahnya yang sedih dan mengubah gelangnya menjadi warna biru juga. Rosni tersenyum dan melihatnya. Aman melihat seorang pria dan mengambil teleponnya. Dia melihat video Rosni dan memperingatkannya. Dia menghapus video. Ada bersiap-siap untuk memberikan jiwanya kepada jin. Rah Jin meminta Ada untuk masuk dan memberikan jiwanya kepada jin. Ada memberikan jiwanya dan meminta Aman. Dia berjanji untuk menghancurkan Aman dan keluarganya jika dia mendapatkan Aman. Dia bilang kamu akan bebas selamanya dan Aman akan menjadi milikku, aku berjanji padamu. Dia berubah menjadi iblis. Sebuah buku terbuka. Seorang pria mengatakan Nawab ini telah menikah dengan seorang penari. Dia adalah gadis yang sama yang menari di acara MLA. Aman marah. Dia meninju pria itu. Orang itu jatuh. Semua orang terkejut. Tabizi terkejut melihat kelelawar hitam keluar dari buku. Dia memanggil Dadi dan mengatakan sesuatu sedang terjadi. Kekuatan hitam, waspada, meminta Aman untuk mengikat dirinya dengan rantai hari ini. Jin dikurung, dia tidak berhenti mencapai Aman. Aman melawan banyak pria sendirian. Tabizi mengatakan Jin sedang mencoba untuk mendapatkan Aman, waspada. Semua orang meminta Aman untuk meninggalkan mereka. Mata Aman berubah warna.